Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Tapi janganlah menyia-nyiakan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan hanya kita udah punya harta banyak, udah punya keturunan, udah punya apa yang kita mau, Allah sudah berikan kepada kita, sehingga kita lupa dengan Allah. Kalau kita sudah punya segalanya dari Allah, Allah berikan kepada kita, kita itu harus berpikir, Allah sudah mengabulkan semua doa-doa kita. Allah sudah mengabulkan semua kemauan kita. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Ibarat gini, ada seseorang yang menolong kita. Kita lagi kesusahan, tapi seseorang itu menolong kepada kita, ngasih rizki kepada kita. Saking kita butuhnya dengan uang itu, orang itu menolong kita, ngasih uang misalkan 20.000. Kita kan berterima kasih kepadanya, ya terima kasih, saya udah ditolong, saya sangat butuh uang ini. Kenapa ke manusia aja kita berterima kasih? Karena telah menolong kita. Kenapa ke Allah tidak? Yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kita rezeki, yang telah memberi kita nyawa, yang telah memberi kita ngasih kita nafas. Rezeki kita itu dari siapa? Kita aja ke manusia sumundawu kalau ditolongin, menghormati, menghargai, menyegani. Kenapa ke Allah tidak? Apa yang seperti kita lakukan kepada manusia? Orang itu kan punya rezeki, Allah yang kasih. Kita ke manusia, ditolong sama manusia nih. Sumundawu, atur nuhun, dicium tangannya, dihargai, dihormati, disegani. Kenapa ke Allah yang telah menciptakan semuanya diri kita, kenapa enggak? Seharusnya yang kita syukuri, yang kita berterima kasih itu kepada Allah. Allah telah menciptakan kita, memberi nafas, ngasih nyawa, memberi pekerjaan, memberi apa yang kita mau. Manusia itu hanya pelantara. Manusia itu hanya pelantara, sedangkan Allah yang mengabulkan permintaan kita. Kita bukan hanya berterima kasih kepada manusia, tapi kita harus berterima kasih kepada Allah. Kita butuh pekerjaan, memang manusia yang menolong kita, tapi kan asal muasalnya Allah. Kalau tahu orang tidak diketuk hatinya untuk memberi pekerjaan kepada kita dari Allah, gak bakalan kita dapat pekerjaan. Jadi jangan lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan ketika kita lagi susah, ketika lagi bangkrut, ketika lagi Allah mencabut rezeki kita, mencabut nikmat kita, baru kita sadar. Asalnya gini, kita kaya benar-benar kaya, sehingga senang-senang, royal, poya-poya, segala-gala, lupa sama Allah. Ketika Allah mencabut semua nikmat kita, mencabut semua rezeki kita, mencabut keberkahan kita dari kita, baru kita sadar bahwa kita telah melupakan Allah, bahwa kita telah menjauhi Allah. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi ingatlah kepada Allah kita di saat kita lagi senang, di saat kita lagi bahagia, di saat kita lagi dikasih rezeki sama Allah lebih, di saat kita lagi sehat. Ingatlah sama Allah. Jangan ketika susah, miskin, lagi sakit baru ingat sama Allah. Ketika udah senang, udah sehat, udah bahagia, tidak ingat sama Allah. Itu jangan kita lakukan. Karena bisa saja Allah kapan aja mencabut kenikmatan, keberkahan dari kita. Tidak ada yang bisa menghalangi. Seperti Allah mencabut nyawa kita, tidak bisa menghalangi. Sama kenikmatan juga. Rezeki yang kita punya, keturunan yang kita punya, kita aja gak tahu Allah mencabut nyawa kita kapan, dan Allah juga tidak bisa membuat kita ini di dunia ini sedih. Allah ngasih kebahagiaan kepada kita, cuman kitanya yang kurang bersyukur.
Kalau Allah sudah mencabut semua kenikmatan keberkahan kita, tidak bisa menghalangi. Sama seperti Allah mencabut nyawa kita. Apakah kita bisa menghalangi malaikat pencabut nyawa, mencabut kita tuh bisa dihalangi? Enggak. Sama Allah juga tidak akan bisa dihalangi oleh kita untuk mencabut nikmat keberkahan kita, rezeki yang kita punya. Maka janganlah ketika lagi senang, bahagia, punya harta banyak, kita lupa sama Allah, kita tidak dekat sama Allah, malah menjauh dari Allah. Itu nggak boleh. Justru kita lebih dekat, harus lebih dekat. Baik kita kelakuan buruk maupun tidak, baik kita ini orang soleh maupun soleha atau enggak, itu urusan Allah. Kita mau orang beginilah, itulah, inilah, nggak mungkin Allah sayang sama kita. Enggak seperti itu. Allah menyayangi, mencintai semua umatnya, termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak boleh suuzon kepada Allah. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Lebih baik berbaik sangka, nusuzon kepada Allah. Karena kita akan kembali sama Allah. Asal dari Allah, maka kembali sama Allah. Asal dari tanah, kembali ke tanah. Makanya ada peribahasa, dasar lo bau tanah lo. Emang kita mah dasar asal muasalnya dari tanah. Kita akan kembali ke dalam tanah. Kita akan kembali ke dalam tanah. Maka kita jangan bangga hidup di dunia ini. Punya harta banyak, punya rezeki lebih, punya segala-galanya, jangan bangga. Terus semua akan ditinggalkan kok. Semua akan ditinggalkan. Gak bakalan ada yang dibawa. Baju bagus harga jutaan, mobil mewah, motor gede, rumah gede, gak bakalan ada yang dibawa. Pasti akan ditinggalkan semua. Kalau kita gak punya amal ibadah, yang akan kita bawa, mau bawa apa kita ke kuburan? Lawang kita ke kuburan nanti akan pakai apa? Kain kafan, asiwung. Kalau kita punya, kalau nggak punya, keterlaluan. Beli baju mahal-mahal bisa, beli mobil bisa, beli rumah bisa, beli segala macam bisa. Masa beli kain kafan yang 5 meter untuk kita nggak bisa? Beli tanah kuburan 5 meter untuk kita nggak bisa? Kan kebanyakan begitu. Beli baju mah mewah, jutaan, bisa, sanggup. Beli mobil, beli motor, belaan ngutang-ngutang ke bank-bank. Tapi ketika meninggal, tidak punya kain kafan. Itu sangat keterlaluan. Maka lebih baik kita itu bersyukur apa yang kita nikmat sekarang, yang kita punya. Jangan sampai Allah mencabut nikmat keberkahan kita di dunia sehingga kita akan menyesali kemudian hari. Itu gak boleh. Bersenang-senanglah di dunia, tapi jangan lupa kita harus mencari atau mengejar akhirat. Jangan lupa kepada diri kita sendiri bahwa kita itu akan mati dan semua di dunia tidak akan pernah dibawa. Yang kita punya di dunia itu walaupun sebanyak apapun tidak akan pernah dibawa. Maka ingatlah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah tujuan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan mensyukuri apa yang kita punya. Beribadah kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala apa yang kita punya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus menyebut nama Allah, terus Allah, 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 Allah. Insya Allah apa yang kita hajat, apa yang kita mau dikabulkan sama Allah. Asalkan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan dunia seisinya kepada kita, termasuk keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.